Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Tias. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah kemiskinan sebagai masalah sosial. Kompetensi dasar materi kali ini adalah 3.2, menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis serta pemecahan masalahnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati lingkungan sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis kemiskinan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, apa sih kemiskinan itu? Peristiwa belakangan kali ini seperti pandemi COVID-19 menimbulkan dampak di berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Banyak perusahaan memutuskan gulung tikar karena omset penjualan yang terus menurun. Kondisi demikian dapat menyebabkan pengangguran karena masyarakat kehilangan pekerjaan. Pengangguran tentu berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Lantas apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Lantas, mengapa kemiskinan dikategorikan sebagai masalah sosial? Kemiskinan menyebabkan individu atau kelompok dalam masyarakat berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya. Kondisi masyarakat yang tidak produktif akibat kemiskinan menimbulkan berbagai masalah lain, seperti menghambatnya proses pembangunan, meningkatkan tindak kriminalitas dalam masyarakat, memicu pelanggaran nilai dan norma sosial, meningkatkan ketimpangan sosial, meningkatkan angka pengangguran, mempengaruhi tingkat pendidikan, dan meningkatkan konflik sosial. Selanjutnya kita akan bicara tentang kriteria kemiskinan. Kriteria untuk menentukan kemiskinan atau penduduk miskin di Indonesia salah satunya ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Adapun penentuan atau kriteria miskin menurut BPS dapat dilihat berdasarkan 14 variabel. 1. Luas tanah bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 meter persegi per orang. Lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu atau rumbia kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah. Hanya mengonsumsi daging, susu, ayam 1 kali dalam seminggu. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Hanya mampu makan 1 atau 2 kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat sekolah. Pendidikan terakhir tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 500.000 seperti sepeda motor, kredit, non-kredit, emas, hewan ternak, kapal, motor, ataupun barang modal lainnya. Berikutnya adalah faktor penyebab kemiskinan. Menurut Houghton dan Kenker,
Faktor penyebab kemiskinan diantaranya yang pertama karakteristik wilayah, mencakup isolasi atau daerah terpencil secara geografis, persediaan sumber daya lingkungan yang terbatas, rendahnya curah hujan, sehingga mempengaruhi kesuburan tanah serta keadaan iklim yang tidak ramah. Yang kedua, karakteristik masyarakat, mengacu pada terbatasnya infrastruktur penunjang kehidupan seperti jalan, listrik, pasar, sekolah, dan klinik kesehatan, jauhnya jarak ke pusat pemerintah, serta hubungan sosial antar anggota masyarakat yang kurang erat. Berikutnya yang ketiga, karakteristik rumah tangga dan individu, terdiri dari tiga. Yang pertama, faktor demografis, bisa dilihat dari jumlah anggota rumah tangga. Apabila jumlah keluarga beranggotakan 6 orang cenderung bergelut pada kemiskinan, dan rasio anggota rumah tangga. Apabila jumlah anggota tidak produktif lebih banyak daripada yang produktif juga mengarah pada kemiskinan. Faktor ekonomi, kondisi pekerjaan. Penduduk miskin mungkin tidak bekerja atau bekerja dengan perolehan rendah dan terbatasnya kepemilikan harta benda rumah tangga serta keuangan sehingga mempersulit tumbuhnya kewirausahaan. Faktor sosial, yakni rendahnya status gizi, tingkat kesehatan relatif, sehingga menderita gangguan penyakit kesehatan yang menghambat produktivitas, kondisi perumahan yang kurang layak, tingkat pendidikan yang tidak memadai, tidak mampu baca tulis atau putus sekolah sehingga mempersulit upaya untuk mengakses pekerjaan yang layak. Berikutnya faktor pendorong kemiskinan menurut Soeharto. Yang pertama adalah faktor individual, faktor yang muncul dari diri sendiri seperti keterbatasan seseorang akibat kondisi fisik dan psikologis. Yang kedua, faktor sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau lingkungan yang menyebabkan seseorang tetap menjadi miskin. Yang ketiga, faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Selain itu, faktor kultural merujuk pada konsep budaya miskin, seperti sikap malas, menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan tidak memiliki etos kerja. Yang keempat, faktor struktural, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil atau tidak dapat diakses, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk kemiskinan yang pertama adalah kemiskinan absolut, merupakan tahap di mana individu sulit atau bahkan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus agar dapat menyambung hidup. Contoh, apabila ada seseorang yang mengalami disabilitas, maka ia tidak sanggup untuk mencari pekerjaan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, merupakan kemiskinan yang melanda seseorang namun masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Misalnya, seorang buruh selalu berangkat ke pabrik menggunakan sepeda, tapi ia menyadari bahwa teman-temannya telah mempunyai sepeda motor. Ketika itu ia pun merasa kurang mampu dibandingkan rekannya. Yang ketiga, kemiskinan kultural, merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Yang keempat, kemiskinan struktural, merupakan suatu kondisi di mana kemiskinan terjadi guna menghubungkan sumber daya dengan struktur masyarakat sebagai kemudinya. Sistem sosial yang telah berlaku di masyarakat belum mampu memberikan taraf hidup lebih baik sehingga beberapa tingkat individu di masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Yang kelima, kemiskinan subjektif, merupakan salah satu jenis kemiskinan yang disebabkan oleh mindset atau pemikiran masyarakat itu sendiri sehingga individu telah menyadari jika dirinya tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, kemiskinan alamiah. Jenis kemiskinan satu ini mungkin terdengar cukup aneh karena tidak ada individu atau masyarakat yang secara alami ingin miskin. Namun kemiskinan alamiah mengacu pada kondisi di mana tidak ada sumber daya alam yang mencukupi di wilayah tersebut. Sekian penjelasan Bu Tias tentang materi kemiskinan sebagai masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.